Assalamualaikum dulur-dulur sedayana. Kembali lagi di Dapur Moldani. Di video kali ini saya akan berbagi resep nastar klasik yang rasanya enak banget. Dan ini bahan-bahannya super ekonomis banget. Tapi untuk rasanya ini enak banget dan lumer di mulut. Untuk itu bagi kalian semua yang penasaran dengan resepnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Jangan di skip supaya kalian tidak gagal saat praktek nanti di rumah. Untuk bahannya, yang pertama ada 500 gram tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru. Kemudian ada 300 gram margarin dan 100 gram room butter, jadi totalnya 400 gram. Kalau kalian mau pakai margarin aja juga boleh tanpa campuran room butter. Setelah itu ada 80 gram tepung maizena, kemudian 120 gram gula halus atau gula bubuk, kemudian 2 kuning telur, dan juga 30 gram susu bubuk. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan margarin dan juga butternya. Di sini saya menggunakan butter supaya rasanya tuh lebih enak dan lebih wangi ya. Kalau kalian nggak ada butter, kalian bisa skip, cukup menggunakan margarin aja. Bisa menggunakan Royal Palmia atau margarin Blue Band Cake and Cookie dan lain-lain. Disesuaikan dengan keadaan masing-masing aja ya. Ini margarin dan gula halusnya kita mixer sampai tercampur rata dan teksturnya halus. Kita mixer kurang lebih 2 menit aja. Kalau gak ada mixer, kalian bisa aduk menggunakan balon whisk. Setelah itu masukkan kuning telur. Mixer kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan susu bubuk dan juga tepung maizena, lalu dimixer lagi sebentar aja menggunakan speed paling rendah. Untuk memixer adonan kue kering itu jangan terlalu lama ya, jadi cukup sebentar aja. Kalau terlalu lama nanti hasil kuenya akan melebar saat di oven. Kemudian yang terakhir kita masukkan tepung secara bertahap. Untuk tepung ini cukup diaduk menggunakan spatula aja, nggak perlu sambil dimixer. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kemudian uleni lagi sebentar menggunakan tangan untuk memastikan bahwa adonannya itu udah pas ya. Kalau adonannya udah bisa dipulung kayak gini, dikepal-kepal nggak nempel, artinya ini udah pas, udah siap untuk kita cetak. Kemudian supaya hasil nastarnya sama, ini adonannya saya cetak menggunakan sendok takar ukuran 5 mili supaya hasil nastarnya itu sama rata ya besarnya. Kalau kalian mau ditimbang juga boleh supaya lebih akurat, apalagi untuk dijual kan harusnya sama rata ya ukuran nastarnya. Nah, kalau udah semuanya dicetak seperti ini, udah siap untuk kita beri isian. Untuk isiannya di sini saya menggunakan selai nanas yang sudah saya bulat-bulatkan dengan berat masing-masingnya 3 gram. Ini kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan. Kita beri isian selai nanas dan kita bulatkan kembali seperti ini. Lakukan langkahnya seperti di dalam video ya.
Nah, ini nastarnya aku udah dapat 2 loyang. Ini kita panggang dulu, sisanya nanti kita cetak lagi. Di sini saya panggang menggunakan oven tangkring. Ini kita panggang kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Lima 15 menit pertama ini kita buka ovennya, kemudian kita pindahkan posisi loyangnya, yang atas di bawah, yang bawah ke atas, supaya hasil nastarnya itu matangnya merata. Lalu panggang lagi selama kurang lebih 15 menit. 15 menit kemudian ini kuenya udah cukup lumayan mateng. Kemudian kita keluarkan dari oven untuk kita kasih olesan dulu. Untuk olesannya saya menggunakan 2 kuning telur, kemudian 1 sendok makan minyak sayur, dan juga secukupnya pewarna kuning telur supaya hasil olesannya itu cantik. Kemudian olesi nastar menggunakan kuning telur tadi secara merata. Ini 1 kali oles aja warnanya udah cantik ya. Kalau kalian mau lebih warnanya lebih keluar, kalian bisa olesi 2 kali. Nah, ini semuanya udah aku olesi menggunakan kuning telur. Kemudian ini kita panggang lagi selama kurang lebih 10 menit aja. Dan ini penampakan nastar setelah dipanggang ya. Ini nastarnya udah mateng, kemudian udah siap untuk kita dinginkan dan masukkan ke toples. Lakukan cara yang sama untuk sisa adonannya. Nah teman-teman, jadi ini dia hasil nastar klasik yang aku buat kali ini. Dari setengah kilogram tepung terigu jadi cukup lumayan banyak. Ini rasanya enak banget dan juga tekstur nastarnya lembut dan lumer banget. Ini rasanya dijamin enak banget walaupun cuma pakai butternya 1 on, tapi ini rasanya enak banget dan wangi banget. Nah, ini saya contohkan dibuka 1, lihat dalamnya, cantik banget ya. Ini rasanya lumer banget, enak banget pas dimakan di mulut rasanya lumer. Kemudian karena ini nastarnya sudah dingin, akan saya masukkan ke dalam toples. Nah teman-teman, jadi ini udah ada 1 toples. Kalau kita toplesin semuanya, ini itu bisa jadi 2 toples ukuran setengah kilo dan 1 toples ukuran 1/4. Nah, ini ada sisa adonan yang masih tadi aku panggang. Ini setengah kilo jadi cukup lumayan banyak ya. Bisa untuk suguhan nanti di lebaran. Nah, itu dia teman-teman resep nastar klasik dari aku. Semoga resepnya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, dan apabila ada salah-salah resep tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Dan buat yang mau request dibikinin apa lagi, bisa tulis di kolom komentar juga. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.